Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading ya. Seperti biasa sebelum reading kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini. Malam ini kita pakai aroma self love supaya kalian lebih banyak mencintai diri kalian sendiri. Kalau sudah mencintai diri sendiri, narik apapun jauh lebih mudah. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang sering ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu, I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham, tolong yang baru-baru hadir didengar dulu bareng satu kali. Jadi readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia, dan hasil bacaannya belum tentu resonate semua karena ini adalah readingan fun, general, kolektif. Jadi untuk banyak orang, bukan dispesialkan untuk salah satu orang. Readingan juga bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan, jangan diresonate-resonetkan ya. Kalau dirasa setengah jalan udah nggak cocok, langsung ditinggalkan. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Buat yang mau pesan produk ritual, produk spiritual dari aku, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi tersebut. Fokus pada readingan ya, jangan fokus pada proses-proses yang aku lakukan. Jangan cuman gara-gara shuffle di komen lah, lidah aku kesalah ngomong di komen lah. Fokus pada readingan, apa yang ingin kalian cari, apa yang bisa kalian tarik, hal-hal positif dari readingan ini. Kalau negatif juga jangan terdistract, jangan jangan dipikirin gitu. Oke, konektor antara kamu dan dia. Di sini ada the sun, ada kehangatan, ada sesuatu yang balance sebenarnya antara kamu sama dia. Ya, ini juga ada ketertarikan secara fisik antara kamu sama dia, sama-sama mengagumi. Entah ini secara penampilan ya, atau cantik atau cakepnya. Jadi memang benar-benar ketertarikan itu muncul dari mata dulu baru turun ke hati. Oke, di sini energi dia ada Knight of Pentacles. Aku lihat ada pergerakan yang sedang ingin dia lakukan ya. Dia lagi banyak mencari informasi ya, lagi mencari kabar burung dari pihak luar atau dari manapun yang bisa dia dapatkan. Ini tentang informasi apapun itu adalah tujuannya untuk dia melakukan sesuatu, untuk maju. Jadi sebelum maju jangan asal maju menurut dia. Jadi sebelum aku melakukan sesuatu ini aku harus observer dulu, cari tahu dulu dan lain-lainnya. Nanti baru pelan-pelan dia maju. Ada pergerakan yang lagi ingin dia lakukan, action tapi slow motion sih. Ya, kemudian di sini ada King of Cup. Ini ada sedikit perasaan yang masih tersimpan terhadap seseorang atau terhadap kamu.
plus, tapi ada kesedihan. Ya, dalam perasaan tersebut ada kesedihan yang mungkin saja mengacu pada penyesalan juga bisa, atau sesuatu yang pernah terjadi antara kamu sama dia, ya. Kemudian di sini ada Six of Swords tuh. Ada transformasi, ada keinginan untuk datang terkoneksi sama kalian, ya. Ada energi pingin datang tapi kayaknya hati-hati. Jadi dia cari tahu dulu nih sumber-sumber informasinya supaya nggak salah langkah atau salah bertindak. Itu energinya ke kamu ya. Kalau energi dia sendiri di sini, aku ngelihat kayak ada sesuatu yang lagi ingin dia tuju ya. Jadi ada dualitas ya, tergantung ke kamu atau tidak. Ada sesuatu yang sedang ingin dia tuju, tapi juga ada rasa cemas yang dia rasakan. Ya, misalnya dia pengen cari pekerjaan baru, dia cari tahu dulu tuh di tempat kerja itu gimana seluk-beluknya segala macam. Terus kayak masih agak nggak rela gitu untuk antara melepaskan yang lama sama masuk ke yang baru tadi. Kalau ini tentang pekerjaan atau kehidupan ya. Jadi kayak pingin maju tapi stuck nih, masih terbayang-bayang masa lalu. Mungkin pekerjaan yang dia anggap yang dia anggap sekarang sepertinya agak membosankan, tapi sebenarnya dia harus keluar dari situ. Tapi sementara untuk mencari yang baru takut ngambil resiko. Nah, itu dia. Ya. Energi kalian di sini ada The Hangman. Validasi, kalian lagi menunggu penjelasan. Kalau kalian sedang menunggu, aku rasa dia sepertinya akan datang nih, connect nih antara kamu sama dia. Ini menggantung ya, kalau aku lihat kamu ngerasa ada sesuatu yang memang validasinya belum tuntas. Plus, di sini kalau aku lihat kayak kamu lagi nyari juga nih informasi-informasi apapun, entah untuk apapun, entah untuk love life kamu atau untuk kehidupan kamu. Cuman di sini kamu juga nggak terlalu banyak melakukan pergerakan selain mengamati atau mencari informasi juga. Hampir-hampir mirip. Ada judgment, ada keputusan yang sedang ingin kamu buat. Mungkin ya mencari informasi tadi atau sengaja menunggu ya. Menggantung itu juga bisa menggambarkan tentang menunggu. Apakah memang dengan misalnya kamu menunggu waktu yang tepat atau menunggu tadi validasinya datang baru melakukan suatu tindakan. Ada final decision yang ingin kamu buat dalam kehidupan kamu. Kemudian sini ada Four of Cups. Sepertinya lagi fokus sama diri sendiri ya, kayak lagi nggak mau dengar masukan-masukan dari kiri dan kanan. Even mungkin terkesan ego, misalnya ada teman kasih masukan ini, masukan itu, kayak kamu lagi nggak mau menerima saran apapun dari siapapun. Kayak kamu lagi pengen jadi diri kamu sendiri, kayak kamu capek diatur mungkin, atau kamu lagi capek misalnya apa-apa mesti nurutin seseorang atau teman-teman kamu, itu juga bisa. Tuh energi kamu kayak lagi pengen terbang sendiri atau pengen jadi diri sendiri ya. Oke, kita lihat apa yang sudah atau pernah terjadi antara kamu sama dia, atau sedang, Oke, di sini ada hopeless. Kemudian ada rejection. Kemudian ada finality, kemudian ada soulmate, kemudian ada bitterness. Oke, konektor, sorry bukan konektor. Nanti salah lagi, di komen lagi, stres aku lama-lama tengok kalian nih. Di sini bottom of the deck, energi secara keseluruhan, energi kamu dan dia waiting atau time, ada cycle atau moment. Atau hubungan ini adalah hubungan yang buang-buang waktu. Beberapa masih ada situasi penantian, menunggu ya, menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat bisa jadi ya. Ada cycle yang memang sulit terlepas, terputus karena masih ada energi chaser and runner atau energi mondar-mandir on off.
Oke, hubungannya hopeless. Di sini ada sinking, despair, ada falling apart, ya. Hubungan yang nggak ada kejelasan. Kadang-kadang kamu merasa di titik hopeless, kayak nggak punya harapan sebenarnya dalam hubungan ini. Tapi juga nggak bisa melepaskan ikatan yang sudah melekat di hati dan pikiran kamu tentang diri dia, ya. Jadi kayak kamu diikat tapi juga nggak nggak diberi kepastian gitu. Jadi kayak ya di PHP lah ujung-ujungnya ya. Kemudian ada rejection, ada penolakan-penolakan yang terjadi antara kamu sama dia. Ada hubungan yang tidak adil, tidak fair, unfair. Ya. Dia tidak memberikan effort yang seimbang, yang sama dengan apa yang sudah kamu berikan. Kemudian di sini ada finality, ada topeng nih. Ada seseorang mengenakan topeng dan sudah mengghosting. Leave behind, ada closure, ada farewell ya. Finality ini adalah keputusan akhir yang mungkin terjadi antara kamu sama dia setelah terjadi tuntut menuntut, setelah terjadi ungkit mengungkit satu sama lain. Soulmate, kenapa nggak bisa lepas, kayak masih terasa ikatan antara kamu sama dia atau kemelekatannya masih kuat. Mungkin saja dia adalah soulmate kamu. Jangan bertanya kenapa kalau soulmate sekarang masalahnya gini. Semesta itu punya jalan sendiri, punya jalan masing-masing. Kalau memang dia soulmate kamu mau nikah 3 kali pun nanti kawin cerai, ujung-ujungnya ke dia juga gitu. Jadi kadang-kadang ada cara-cara semesta itu untuk sama-sama ngambil hikmah dulu, ngambil pembelajaran dulu, supaya ketika kamu ketemu sama soulmate kamu, kalian udah tuntas dengan pembelajaran-pembelajaran itu melalui orang-orang yang tadi singgah dalam kehidupan kalian. Ya, jadi nggak ada yang instan ngelihat kartu soulmate harusnya sekarang nih nikah sama dia, nggak gitu prosesnya ya. Oke, di sini ada deep love, di sini ada cinta yang dalam satu sama lain, unity, kemungkinan akan ada pertemuan lagi. Karena apa? Ada connection yang kuat antara kamu sama dia. Terlepas walaupun terkoneksi lagi entah dalam sisi positif atau sisi negatif, tapi terlihat memang satu sama lain mau ke ujung berung kek, mau ke ujung pandang kek, ya, mau ke ujung kulon kok. Kayak pikirannya pasti tetap akan terkoneksi lagi. Walaupun kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang seolah-olah kamu adalah pilihan terakhir. Ya, ataupun seolah-olah misalnya dia coba sana, coba sini, gagal-gagal terus, ujung-ujungnya ke kamu lagi. Jalannya macam-macam, ya. Kemudian sini ada bitterness, resentment, anger, hurtful word ya. Hubungannya ini penuh dengan kata-kata tajam ya. Cintanya berwarna, tapi kalau sudah berantem omongannya aduh, nyelekit, semuanya keluar. Taman safari, gurun Sahara. Gurun Sahara ada apa? Ada ular berbisa. Yang jelas di sini ucapan-ucapannya memang kalau sudah terjadi perang antara kamu sama dia tuh udah pokoknya tajam aja, nyelekit aja. Rasanya kayak nggak bisa hilang, terngiang-ngiang. Tapi kok heran ya, dia datang lagi masih diterima gitu. Itulah manusia. Oke, kita lanjut ke tarotnya ya. Oke, di sini ada transformation. Kemudian di sini ada Ten of Earth atau Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Visionary of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Jatuh. Kemudian di sini ada Voyage of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh kan banyak hubungan yang on off, mondar-mandir terus. Kemudian di sini ada The Sage atau High Priestess. Aku lihat hubungan kamu sama dia ada yang memulai dari nol. Ya, memulai dari awal sekali. Dari apa nih sebutannya, dari ulat jadi kepompong terus jadi kupu-kupu, tapi ketika sudah jadi kupu-kupu dia terbang meninggalkan kamu. Gitu filosofinya ya. Jadi kamu menemani dia dari nol, kamu membantu dia, kamu mensupport dia atau jadi support system dalam sisi atau dalam
apapun yang ada di dalam kehidupan dia. Tapi nyatanya ketika kamu sama-sama dia berjuang dari nol, dari bawah, ketika dia mungkin saja sudah sukses, sudah mapan, ya, atau sudah jauh lebih di atas rata-rata daripada sebelumnya, bukannya semakin mempererat hubungan, bukannya memperkuat atau bahkan berterima kasih, yang terjadi adalah dia malah pergi, malah meninggalkan kamu, malah bertransformasi sendiri, ya. Di sini banyak sekali nih hubungan yang lagi-lagi dimanfaatin, ya, cuman sekedar nyaman sama kamu, ya, hanya untuk misalnya mendapatkan ketenangan, mendapatkan motivasi, sandaran, atau ya tadi lagi-lagi sama seperti transformation tadi, ya, mungkin dia ketika bertumbuh dari bibit, dari benih, grow up-nya sama kamu tapi grow old-nya sama orang lain. Ya, artinya ada energi di mana ketika kamu lagi susah-susahnya, kamu berjuang-berjuangnya untuk bersama dia atau untuk memperjuangkan hubungan kalian, tapi dia tidak berpikiran seperti itu. Dia malah merasa kayak kamu jauh ketinggalan sehingga kayaknya aku nggak pantas deh sama kamu. Itu dia kayak punya keinginan more and more. Jadi kayak udah makin tinggi, hasratnya tuh makin pengen yang besar dan besar lagi. Kalian berdiri sama seseorang yang masih immature atau childish, ya. Childish dalam artian apa? Masih berapi-api, masih panas, baik tadi dari omongannya, baik itu dari tindakannya, atau kelabilan dalam menentukan sikap atau keputusan. Hari ini bisa bilang A, besok bilang B. Juga berdealing sama seseorang yang masih mencari center of point, masih mencari tebar pesona, mencari pengakuan-pengakuan atau validasi-validasi, masih suka playing around. Bahkan ada yang player di sini, ya. Jadi kayak dia itu nggak mudah begitu aja untuk fokus atau konsisten dengan satu orang. Apalagi kalau kalian yang udah masuk ke dalam situasi third party, pasangannya aja ditinggalin demi kalian. Apalagi kalian ibaratnya yang tidak ada ikatan. Begitu mudah dia mencoba cari batu lompatan mungkin atau kutu loncat yang lainnya, ya. Ini hubungannya penuh dengan warna tapi juga penuh dengan pembelajaran, ya. Gak tanggung-tanggung nih energi kamu dibantai habis-habisan hanya dengan satu orang ini. Aku nggak tahu habis-habisannya sampai di mana, apakah masalah materi, ya, atau masalah tadi prinsip, perbedaan agama, izin dari keluarga, restu, atau pihak-pihak lainnya. Kayak kamu udah hancur-hancuran, kayak kamu sudah habis-habisan membela dia, tapi kayak kamu ngerasa kok gini aja yang aku perjuangkan. Padahal kamu mati-matian supaya dia benar-benar diakui mungkin. Ya, ada yang sudah diakui malah meninggalkan. Itu yang terjadi. Ya, capek kamu berjuang, kamu membantu dia, bahkan ada yang mengangkat derajat dia, mungkin dia dari dasar-dasarnya sekali, atau ngomong kasarnya dia dari selokan mungkin, ya. Akhirnya tidak tahu diri atau kacang lupa kulit. Gitu, ya. Itu dia. Tapi kayaknya kalian ini banyak orang-orang yang diberkahi dengan blessing materi, ya. Karena aku lihat di sini terlalu banyak yang kalian berikan kepada dia. Asalkan dia senang, asalkan dia puas, gak apa-apa mi. Rezeki datang lagi, amin. Oke. Di sini ada The Green Being. The Green Being tuh sama juga dengan Emperor, Aries. Kemudian di sini ada Eight of Earth, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini lagi pengen memperbaiki nih dia. Kemudian di sini ada Five of Air atau Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wow. Kemudian di sini ada Five of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada perspektif. Perspektif itu hangman. Ya, ada dua hangman. Wah, gondol-gandol hubungannya.
Oke, energi kamu secara keseluruhan di sini ada the cosmos atau the world. Artinya memang kamu belum bisa lepas juga dari dia sepenuhnya. Mungkin bisa secara fisik, secara tubuh bisa, tapi secara pikiran belum bisa. Masih melilit-lilit nih dianya atau kamunya ke dia. Karena di sini memang masih ada yang menggantung, masih ada yang belum tuntas, entah ini validasi atau hutang-hutang lainnya, ya. Jadi kayak kamu masih di situasi kayak ada yang mungkin sudah melepaskan, tapi setidaknya kayak kamu masih pengen tahu aja kejadian, apa yang dia alamin. Pokoknya masih aja ngebelit-belit tentang dia. Ya benar apa benar? Soalnya kalau nggak benar nggak di sini kalian. Itu aja. Yang jelas di sini memang ikatannya atau lilitannya masih kuat nih. Entah itu secara toksik ataupun secara ketulusan ya, tergantung versi kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Aku ngelihat seseorang ini sekarang sedang lagi banyak berpikir ya, lagi banyak memperbaiki diri, lagi banyak apa ya, bertumbuh, berkembang secara pemikiran dan secara kesadaran. Semua ini dia lakukan lebih kepada tentang keadaan yang sudah dia alamin. Entah ini berupa penyesalan atau kegagalan-kegagalan yang sudah dia alami di luar sana tanpa bersama kalian. Pemikiran-pemikiran ini menggiring opini di dalam diri dia untuk memperbaiki. Ya, ada yang ingin dia perbaiki di sini, ada yang ingin mungkin dia selesaikan. Ya, ini ada pekerjaan yang belum selesai. Berarti memang dengan Hangman 2 ini juga memang hubungan kalian ini benar-benar tanpa status, belum benar-benar tanpa kejelasan, bahkan memang masih banyak yang menggantung ketidakjelasan tersebut. Yang ini mungkin sedikit banyak itu menimbulkan rasa tanda tanya yang besar dalam diri kamu. Karena ada di sini posisinya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada puting beliung. Tiba-tiba dia ninggalin gitu aja, bingung, bertanya-tanya kan, apa salah aku? Kamu nggak ada salah, yang ada salah dia, ya. Nah, saat ini seseorang tersebut, aku lihat lagi kayak di situasi, ya ini 552, lagi ada konflik yang terjadi, entah itu konflik dari eksternal, dari pihak luar, atau ini memang konflik batin yang terjadi di dalam diri dia. Terlepas dari situ juga, di sini ada penyesalan tentang kehilangan-kehilangan. Ya, ini lagi-lagi karma nih kalau yang aku lihat. Mungkin ya, selama ini ketika meninggalkan kamu dia ngerasa bahwa easy come easy go. Apa yang dia lakukan tanpa kamu pasti bisa. Aku bisa sukses kok tanpa kamu, aku bisa gini kok tanpa kamu, dan segudang ambisi yang benar-benar ingin dia kejar, tapi sepertinya nyatanya tidak. Dan di sini kalau aku lihat memang ada pemikiran dalam diri dia, konflik batin dalam diri dia bahwa dia ini pengen datang menemui kamu, ya. Untuk apa? Untuk ini, menyelesaikan yang belum selesai, belum tuntas antara kamu sama dia, dan masih menggantung, masih belum ada kejelasan. Artinya mungkin dia mencoba untuk menjelaskan selama ini kenapa dia melakukan sesuatu hal yang menyakiti perasaan kamu, atau kenapa dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada alasan-alasan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Itu dia, aku semua, ya. Karena di sini aku lihat kayak udah ada penyesalan sih dari sesuatu yang retak atau yang hancur atau yang ambiar antara kalian berdua akibat ulahnya dia. Ulahnya si Bagong. Judulnya apa dong? Oh, gampang sih judulnya, sangat simpel sekali. Aku lihat sih dia ingin menemui kamu dan menyelesaikan permasalahan yang masih menggantung. Permasalahan yang masih menggondal-gandul. Apa tuh Mi yang gondol-gandol? Kalian kalau diajak ngomong gitu seru ya komen-komennya. Oke, kita lihat ya. Apa tadi? Dia ingin menyelesaikan, ingin bertemu dan menyelesaikan masalah yang masih menggantung. Oke, masalah yang menggantungnya tuh apa sih? Apa sih masalah yang masih menggantung antara kamu dan dia? Bengkok kartunya. Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Five of Cup, 2 Five of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn.
Kemudian di sini ada the sun. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Oke, masalah apa sih yang masih menggantung antara kamu sama dia yang belum tuntas, yaitu tentang third party. Mungkin dia ingin menjelaskan kenapa menghadirkan situasi third party dalam hubungan kalian. Entah memang dia yang selingkuh ketika bersama kalian, atau justru menjadikan kalian selingkuhan karena dia sedang bersama yang lain. Dia sudah memiliki yang lain, tapi tiba-tiba dia sama kamu, ya kan, kamu jadi dijadikan orang ketiga sama dia. Yang tadinya kamu berpikir dia yang selingkuh, ternyata kamu selingkuhannya. Mungkin gara-gara itu ada yang energinya kabur karena malu, karena kayak nggak bisa berkata-kata, udah ketahuan beroknya, belangnya. Ya, sehingga kayak ini ada yang mau dia jelaskan. Kenapa sih kejadian third party itu bisa sampai terjadi? Itu, ya. Kemudian Five of Cup, ya, ada yang menggantung antara kamu sama dia adalah tentang kekecewaan yang dia hadirkan dalam diri kamu, atau kehilangan-kehilangan yang sudah dia buat, atau merugikan kamu. Ya, katakanlah mungkin ada beberapa yang mungkin hubungannya di sini dibohongin atau ditipu secara materi. Contohnya misalnya punya 5 cup, dia bilang aku mau buka usaha nih, dia bilang aduh rugi 3 cup hilang. Atau dia bilang nggak ada hasilnya gini gitu, padahal sebenarnya ada untungnya, ada yang dia tilep, atau ada keuntungan-keuntungan lain yang selama ini dia sembunyikan, tapi dia menganggap itu adalah kerugian kalian bersama. Itu kalau yang mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan. Tapi kalau hanya sekedar tentang perasaan, mungkin ada yang dirugikan dari perasaan kalian, dikecewakan, membuat kalian mungkin jadi kayak berkonflik batin selama ditinggalkan dia. Ya, jadi itu yang menjadi sesuatu yang masih menggantung sama dia adalah alasan-alasan yang ingin dia berikan. Ini juga yang masih menggantung adalah hutang piutang. Kalau yang aku lihat, mungkin ada yang selama ini melakukan hutang ke kamu, atau minjam sesuatu pakai nama kamu atau pakai data kamu. Mungkin di sini ada sesuatu yang ingin dia jelaskan, bahwa mungkin dia mau cicil pelan-pelan, atau dia mau menyelesaikan itu, atau dia minta tenggat waktu nanti ya, beberapa waktu lagi. Yang jelas ada yang ingin diselesaikan secara materi juga. Ya, kemudian yang masih menggantung adalah the sun. The sun ini adalah lagi-lagi tentang tanggung jawab. Terutama paling kuat kalau kalian adalah orang-orang yang sudah pernah menikah bersama dia atau sudah pernah memiliki anak. Mungkin di sini ada tanggung jawab anak yang ingin dia selesaikan, atau tanggung jawab anak yang mungkin ingin dia sampaikan. Kalau misalnya pun dia tidak memiliki kemampuan, mungkin dia akan berkata nanti ya aku belum mampu nih, jadi jangan begini, jangan begitu, misalnya, atau jangan dituntut. Ya, jadi kayak memang sesuatu yang menggantung tadi itu menurut dia ini harus segera diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, ini sangat mengganggu pikiran dia, sangat mengganggu kinerja dia juga. Jadi dia hidupnya tuh dalam ketidaktenangan. Ya, kemudian masalah yang menggantung lagi antara kamu sama dia, ada sesuatu kebohongan-kebohongan yang masih dia tutupin. Ya, bisa jadi mungkin dia ngakunya dia orang kaya, dia orang sukses, dia orang ini, orang aring, orang utan mungkin, tapi nyatanya tidak seperti itu. Jadi kayak dia pengen jelasin jati diri dia tuh sebenarnya apa gitu. Selama ini mungkin dia tutup-tutupin karena pada akhirnya terbongkar, dan mungkin udah telanjur malu, tadinya minggat, malu, bukannya menjelaskan dari awal malah minggat. Nah, ini sepertinya ada yang ingin dia jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tujuan dia untuk menyelesaikan masalah yang menggantung ini apa sih? Nggak mungkin kan orang tiba-tiba datang kucuk-kucuk menjelaskan sesuatu tanpa ada maksud tertentu. Ibarat beli bakwan kan nggak mungkin tuh ada udang gitu aja kalau nggak harganya, price-nya tinggi, ya kan? Kok perbandingannya bakwan sih? Ya, jadi pasti ada sesuatu maksud dari sesuatu yang ingin dia selesaikan. Dia ingin datang itu pasti ada tujuan lainnya, tapi dengan cara tadi, ya, menyelesaikan dulu yang menggantung tadi. Tujuannya apa? Ingin menyelesaikan hal tersebut. Kita kupas tuntas. Jadi nanti kalau dia datang kamu udah tahu nih, oh tujuan kamu ini gitu. Ada Ten of Swords. Udah capek perang sendiri dia, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Death, Scorpio.
Kemudian ada Strength, Leo. Terus di sini ada High Priestess. Ada 2 High Priestess. Oke, tujuan dia ingin menyelesaikan masalah yang ada sama kamu adalah tadi, udah capek ai aku, ya. Mungkin di luar sana hidupnya tidak seenak ketika bersama kamu. Banyak rintangan, banyak perjuangan, banyak pengorbanan, sementara kalau sama kamu kan sudah pasti enak, terbantu, ya. Atau ada yang support lah secara perasaan atau motivasi. Jadi kayak dia pengen kembali ke situasi itu lagi. Kemudian di sini tujuan dia ingin memperbaiki atau menyelesaikan tadi, karena memang di sini ada perasaan bersalah karena masih ada perasaan sayang. Ya, jadi mungkin dia udah menjalin hubungan di luar sana pun atau melepaskan kamu kayak masih kepikiran sama kamu. Kok belum ada yang bisa mentreatment aku atau meladeni aku seperti sabarnya kalian. Jadi baru dia rasanya tuh muncul ketika jauh dari kamu. Kadang-kadang gitu kan, dekat bau tai. Kalau jauh baru bau wangi gitu. Orang Jawa bilang apa? Dekat bau tele ayam. Jauh baru bau wedus ya. Enggak, bau kembang mie. Jadi gitu ya. Jadi baru ada kesadaran-kesadaran ketika merasa kehilangan kamu atau tidak mendapatkan pelayanan atau tidak mendapatkan suasana yang sama seperti kamu. Akhirnya di sini muncul lagi rasa di dalam hati dia terhadap diri kamu. Makanya kalau untuk balik lagi ke kamu harus diselesaikan dulu masalahnya itu. Ada death ya. Kenapa dia ingin memperbaiki lagi atau ingin menyelesaikan? Karena udah ada yang tamat di luar sana. Ada yang sudah selesai. Katakanlah mungkin dia dikhianatin atau dia ditinggalin atau dia tidak mendapatkan ambisi-ambisi yang dia kejar tadi. Makanya di sini pengen ribet lagi, pengen new beginning lagi, pengen balikan lagi sama kamu. Ya, kemudian ada Strength. Strength ini juga dia ngerasa ketika justru bersama kamu, power dia justru paling kuat. Ya, dia ngerasa dia kayak bisa meluluhkan kamu. Justru dia punya kepercayaan diri yang tinggi justru ketika bersama kamu. So ini sih gambaran tentang perbandingan yang sudah terjadi di luar sana, ya. Dan ya, ini tentang kesadaran sih kalau aku lihat ya. Jadi kenapa dia ingin menyelesaikan, terlepas nanti dia bisa balik lagi ataupun tidak balik lagi sama kamu. Di sini ada kesadaran dalam diri dia, udah bagus kalau aku lihat, berarti dia udah mulai waras, udah mulai eling. Artinya kayak dia ngerasa bahwa selama ini apa yang dia lakukan terhadap diri kamu tuh tidak benar. Ya, seharusnya aku tidak melakukan itu. Kalaupun ingin berpisah, kalaupun ingin terlepas, harusnya secara gentle, ada yang harus dijelaskan, ada yang harus diselesaikan, harus sama-sama dibicarakan, tidak secara sepihak lagi seperti sebelumnya. Itu, ya. Ini ceritanya tentang penyesalan. Wow, ulala. Bottom of the deck-nya Hangman. Iya kan, menggantung lagi, gondol-gandul lagi. 3 kartu tarot aku keluarin dari energi tadi sama ini, Hangman-nya keluar semua. Ya, jadi memang benar-benar dia pun masih merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia selesaikan dari yang menggantung antara kamu dengan dia yang belum tuntas. Dan masih observer ya, masih melihat-lihat. Kalau aku lihat sih kayak cari tahu dulu, jangan sampai nanti dia gujuk-gujuk datang tahu-tahu kamu udah sama yang lain, atau gujuk-gujuk datang tahu-tahu kamu tiba-tiba udah bawa parang aja, kan takut tuh dia. Jadi dia harus tahu kalau kamu tuh dalam situasi yang mungkin udah cooling down. Jadi kalaupun dia datang, kamu nggak ngamuk-ngamuk banget, nggak marah-marah banget gitu. Kita cek zodiak ya. Oke, ada Aries, kemudian ada Capricorn, Virgo, Sagittarius, Gemini, Leo. Bottom of the deck-nya Aquarius. Inisial nama. Ada V, ada B, ada T, ada U, ada Y, ada D, ada M, P, X, L, F, W. Bottom of the deck-nya S. Inisial nama. Ada 26, 19. Kok inisial nama sih angka? Sorry. Yang ini inisial nama. 15, 14,
16, 1, 10, 25, 28. Bottom of the deck ya, 22. Itu dia angka yang terkoneksi. Gak tahu apakah tanggal jadian, tanggal bubaran, nomor rumah, tanggal lahir, apa aja yang menyangkut paut tentang hubungan kalian. Kita lihat pesan apa buat kalian malam ini. Jauh di lubuk hatimu sebenarnya kamu tahu jawaban tentang pertanyaanmu. Ikuti intuisimu dan lakukan yang menurutmu benar. Kemudian di sini ada cermin. Berilah ruang untuk kalian bisa memahami diri sendiri dan masing-masing. Yakinlah bahwa semua akan kembali pada versi terbaik masing-masing. Oke, kemudian di sini ada kekuatan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak dan kamu bisa pergi kapan saja. Itu dia, semuanya ada pada diri kita masing-masing. Oke, ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.